Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu karyawan outsourcing tenan non-medis di RSAB Harapan Kita. Perkenalkan, saya Rini Kurniati dari Komite PPI RSAB Harapan Kita. Pada kesempatan ini saya akan memberikan materi pelatihan tentang pencegahan dan pengendalian infeksi di RSAB Harapan Kita untuk petugas non-kesehatan atau administrasi dan tenan. Adapun tujuan dari pembelajaran adalah meningkatkan pengetahuan petugas agar dapat mengimplementasikan pencegahan dan pengendalian infeksi dalam menghadapi era kebiasaan baru. Protokol kesehatan adalah suatu serangkaian aturan yang dikeluarkan pemerintah melalui Kementerian Kesehatan dalam mengatur keamanan beraktivitas agar dapat beraktivitas secara aman dan tidak membahayakan kondisi kesehatan orang lain. Pemerintah sudah melepas aturan pengetatan aktivitas dan berkerumun, tetapi kita harus melakukan kebersihan tangan dan memakai masker di area-area publik dan area tertutup. Di seluruh area RSAB Harapan Kita, kami masih mewajibkan semua orang untuk melakukan kebersihan tangan dan memakai masker serta menganjurkan kepada semua petugas untuk menjaga daya tahan tubuh dengan berolahraga dan mengkonsumsi makanan yang sehat. Berikut ini saya akan menjelaskan tentang kebersihan tangan. Mengapa kita harus melakukan kebersihan tangan? Salah satu bagian dari tubuh kita yang sangat vital adalah tangan. Tangan bertugas untuk memegang, mengambil sesuatu, juga dapat memindahkan segala sesuatu dari satu tempat ke tempat yang lain. Di kulit tangan kita juga banyak flora dan fauna yang hidup di sana. Berdasarkan hal tersebut, maka melakukan kebersihan tangan atau mencuci tangan dengan sabun atau antiseptik perlu dilakukan agar tangan kita bersih dan kita terhindar dari risiko penyakit yang disebabkan oleh bakteri, kuman yang tumbuh atau menempel di tangan kita. Kebersihan tangan adalah kegiatan membersihkan tangan dari kotoran menggunakan sabun dan air mengalir atau hand rub berbasis alkohol. Saat tangan kita terlihat kotor, maka kita harus menggunakan sabun dan air mengalir untuk membersihkannya. Dan saat tangan kita tidak terlihat kotor, kita bisa menggunakan hand rub berbasis alkohol. Fasilitas kebersihan tangan terdiri dari wastafel dengan air mengalir yang dilengkapi dengan sabun cair atau antiseptik, tisu pengering tangan dan tempat sampah yang dipijak, dan fasilitas hand rub berbasis alkohol. Kapankah kita harus melakukan kebersihan tangan? Kebersihan tangan atau mencuci tangan dilakukan saat tangan kita kotor, seperti setelah menyentuh benda-benda yang disentuh banyak orang, uang, tombol lift, gagang pintu, dan setelah menutup hidung saat bersin atau batuk. Sebelum dan setelah makan, termasuk menyuapi anak setelah dari toilet. Bagaimanakah cara melakukan kebersihan tangan? Kita mengenal istilah tepung selaci putar-putar, yaitu menggosok telapak tangan, menggosok punggung tangan kiri dan kanan, menggosok telapak tangan dan sela-sela jari, melakukan gerakan mengunci, dan melakukan gerakan menggenggam ibu jari dan memutarnya kiri dan kanan, melakukan gerakan memutar ujung jari di telapak tangan searah ibu jari kiri dan kanan. Diharapkan dengan melakukan gerakan 6 langkah kebersihan tangan, tangan menjadi bersih. Lakukanlah masing-masing gerakan sebanyak 4 kali dalam tiap gerakan. Gerakan kebersihan tangan ini, jika kita menggunakan hand rub, waktu yang dibutuhkan adalah 20-40 detik. Dan jika menggunakan sabun dan air mengalir adalah 40-60 detik.
Selanjutnya, yang paling penting dalam melakukan protokol kesehatan adalah tata cara penggunaan masker yang baik dan benar. Penggunaan masker yang benar harus menutup hidung, mulut, sampai ke bawah dagu dan rapat di bagian pipi kiri dan kanan. Saat melepas masker, pegang hanya dengan tali di bagian telinga atau tali di dekat kepala, bukan pada permukaan masker atau dalam masker. Penggunaan masker yang benar adalah penggunaan masker yang menutup rapat hidung, mulut, sampai bawah dagu dan melekat pada wajah kita. Bisa menggunakan masker kain 3 lapis atau masker bedah dan atau masker respirator N95. Di RSAB Harapan Kita, kami menetapkan penggunaan masker bedah untuk semua area dan masker respirator untuk teman-teman petugas di area dengan paparan transmisi airborne. Jika Bapak Ibu ingin menggunakan masker double, kenakan masker bedah di sisi bagian dalam dan masker kain di sisi bagian luar, atau masker N95 atau respirator di sisi bagian dalam dan masker bedah di sisi bagian luar. Tidak diperkenankan penggunaan double masker pada masker bedah, dan penggunaan masker respirator diletakkan setelah masker bedah karena masker tidak akan rapat dan melekat pada wajah, sehingga mengakibatkan kebocoran pada penggunaannya. Jangan lupa melakukan kebersihan tangan setiap selesai melepaskan masker, agar tangan tidak terkontaminasi oleh sisi bagian luar masker. Saat Bapak Ibu sakit flu atau batuk, demam atau tidak enak badan, gunakan masker untuk mencegah penularan kepada anggota keluarga di rumah, rekan kerja, atau orang-orang di sekitar Anda. Jagalah kesehatan dengan mengkonsumsi makanan sehat, minum vitamin jika diperlukan, dan berolahraga secara teratur. Demikianlah penjelasan dari kami tentang protokol kesehatan dalam menghadapi era kebiasaan baru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan selamat menjalankan aktivitas.